cuan, we be getting money. Cuan. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND Sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND Sekuritas, ada promo sekarang, deposit hanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND Sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Semua Mas Bro yang mengikuti tadi Fajar Daily, dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok tanggal 6 hari Rebo. Nah, kita lihat di sini hari ini IHSG merah lagi teman-teman, udah 3 hari semenjak tanggal 1 sampai tanggal 5 nih guys ya, 3 hari itu IHSG merah terus teman-teman. Nah, di bulan Maret nih belum ada senyum ya guys ya. Kalau ngelihat market nih, semoga aja mantul di EMA 50 ya untuk IHSG, seperti di awal akhir-akhir Januari ini mantul di EMA 50 dan dia naik gitu ya. Nah, semoga aja nih juga naik seperti itu guys. Karena kalau kita lihat dari perusahaan-perusahaan di IHSG itu rata-rata profitnya itu naik guys. Nah, ini Telkom ini belum, tapi kalau Astra, terus Big Bang, dan banyak perusahaan yang lain tuh kuartal 4-nya banyak yang bagus ya, saham-saham blue chip ya. Cuman malah merah IHSG ini saya kira sih memang teman-teman investor pada masih main di kripto seperti itu guys ya, itu mungkin penyebab utamanya. Oke, kita akan lihat rekomendasi buat besok guys. Yang pertama adalah saham dari Ali. Kita lihat Ali teman-teman. Nah, kemarin kita cuan di saham kode VKTR guys. Nah, kita sekarang bahas Ali ya. Nah, Ali ini mantul. Nah, besok harusnya masih ada pantulan lagi minimal ke MA ini ya guys ya. Minimal ke MA5 yaitu di 560-an. Nah, saya settingin dulu teman-teman. Oh, udah ya. Kok nggak ada MA-nya. Oke guys ya, di sini kita lihat Ali. Mantap, nyaris arah teman-teman. Nah, di sini ada JP yang masuk, kita lihat ya, OPD dan MG nih yang masuk teman-teman, dan mereka masuknya di 500-an. Coba kita lihat dari tanggal 1 di sini ada KI-nya di 376. Jadi KI-nya masih hold ternyata teman-teman ya. Terus ada BK di 700. Di sini BK nyangkut guys. Oh ya, BK nyangkut nih di 700 teman-teman. Tapi KI-nya sekarang udah selesai ya. Kalau KI-nya sih memang kemarin-kemarin tuh jualan, makanya sahamnya tuh merah teman-teman, karena KI ini underwater ya guys ya. Jadi waktu dia jualan udah pasti merah. Tapi saat ini sepertinya nih guys ya, kenapa Ali ini naik, sepertinya KI-nya udah nggak jualan. Tuh, nggak ada kan. Nggak ada guys ya, harusnya besok masih bisa naik nih karena KI-nya nggak jualan teman-teman. Malah justru IF-nya masuk nih, kita lihat ya, masuk sedikit nih IF-nya, mungkin titip sendal lah bahasanya seperti itu. Kalau KI dan IF itu memang UE-nya tuh, lihat nih, Samuel dan Cipta Dana tuh KI teman-teman. Jadi menarik untuk si Ali besok buat di trading bagi teman-teman yang mau ikut Ali. Kita lihat fundamental dulu deh. Fundamental dari Ali di sini memang udah mahal teman-teman ya. Ya mirip-mirip brand cuan TPIA seperti itu. Nah, teman-teman bisa ikut di 525 530 untuk area TP-nya guys ya. Kalau untuk area TP-nya mungkin di sekitaran 540 sampai 565 guys. Kalau kok 565 sih? 565. Nah, 565 guys ya. Jadi untuk area TP-nya di sekitaran 560 sampai 565 ya, ini di area ini. Tapi sih harusnya mungkin bisa jebol sampai ke 600 guys ya. Semoga aja untuk si Ali nih guys. Ya tapi minimal harusnya sih bisa lah ke 560 sampai 565 lah. Mungkin di area ini yang pertama teman-teman. Semoga aja ya. Oke, kita lanjut saham yaitu Adi teman-teman ya. Wah, untuk si Ali mungkin teman-teman nganggap oh udah tinggi ya, udah mahal ya, ya udah nggak usah diambil kalau takut. Nah, teman-teman bisa ngelirik namanya kode saham Adi. Nah, Adikarya ini adalah salah satu emiten yang megang proyek gede nanti di IKN, teman-teman.
Nah, ini ADI nih, kodenya ADI. ADI dan PTPP ya guys ya. Jadi apa namanya? Tapi kalau yang banyak tuh ADI ya kalau nggak salah ya, buat bangun-bangun semacam jalan, terus rel kereta api, komuter lain itu kan ADI semua. Nah, saya kira sih ADI ini yang menarik. Nah, terus yang menarik yang kedua setelah ADI ini adalah salah satu pemegang proyek terbesar di IKN. Yang selanjutnya adalah dari ini guys ya, dari valuasi. Jadi valuasi ADI itu sekarang termurah dalam sejarah ya. Di sini 0,2 PBV-nya. Terus di sini kalau kita lihat juga dia nggak rugi. Kalau kita lihat Wika, Waskita gitu ya, terus konstruksi-konstruksi yang udah disuspend itu guys. Nah, itu rekan mereka rugi, tapi kalau Adi itu masih untung guys. Jadi masih oke untuk si Adi. Kita lihat untuk si Adi. Nah, Adi ini titik baliknya kapan? Titik baliknya adalah nanti guys, waktu pengumuman presiden nanti, yaitu di tanggal 20. Di tanggal 20 sampai 23 Maret itu ada pengumuman real count KPU 100%. Nah, itu adalah presiden yang terpilih, teman-teman. Walaupun pelantikannya masih nanti sampai akhir tahun, cuman kan udah diumumin dulu dari sekarang. Oh, ini loh presidennya nanti yang akan dilantik di akhir tahun sama KPU gitu, yang sesuai dengan perhitungan real count-nya 100% dari seluruh Indonesia gitu. Nah, teman-teman ngira yang menang yang mana? Walaupun saya bukan pendukung Prabowo, tapi ya kita udah legowo bahwa Prabowo itu udah menang. Menangnya soalnya jauh. Kalau misalnya cuman beda-beda cuman 1%, 2%, 3% sih masih simpang siur ya. Tapi kalau bedanya jauh banget kan gitu kan, kayaknya agak susah gitu yang lain atau 01, 03 buat ngejar gitu. Jadi ya saya kira sih ya udah terima aja gitu ya nasib Indonesia dipegang oleh Prabowo Gibran. Nah, kalau seperti itu teman-teman, ini otomatis ngelanjutin programnya Jokowi. Jadi kalau Prabowo itu dia ngelanjutin programnya Jokowi, berarti dia ngelanjutin IKN jadi. Nah, itu dia guys ya. Nah, kenapa saham-saham yang bawa IKN kayak PTPP dan ADI ini drop ya, dari harga 500 kok sekarang tinggal 200 gitu. Ya karena memang ini ada pemilihan presiden dan mungkin sebagian besar investor itu sebagian besar yang megang saham konstruksi itu pada nggak yakin kalau Jokowi itu mimpin lagi atau ya Prabowo atau Gibran tuh jadi gitu ya, makanya sahamnya turun. Nah, kalau saya yakin nih kalau misalnya Prabowo yang jadi, ini udah pasti ya, mungkin kepastiannya 95% lebih lah kalau saya sih. Ini bakal naik lagi guys, mungkin ke 300 400 gitu guys. Si saham konstruksi mungkin bisa tembus ke 500 lagi untuk si Adi. Kalau IKN jalan lagi, karena sekarang udah berhenti guys ya, karena ada pemilihan presiden. Nah itu guys ya, itu cerita singkat aja tentang Adi. Jadi bagi teman-teman yang kalau menurut saya sih yang sangkut Adi misalnya di bawah 400 itu tahan aja dulu sampai nanti akhir bulan lah, seperti itu guys ya. Nah itu harusnya sih bisa mungkin aja kejemput guys. Atau mungkin kalau yang baru masuk sedikit sekarang bisa mulai AVG down, karena udah disupport guys untuk si Adi. Nah, kalau bagi teman-teman ikut Adi ini bisa ambil di 290, 292. Nah, untuk target terdekatnya itu di sini teman-teman. Di 300 lah minimal. Nah, ini kalau trading singkat 300 sampai 310. Ini target dari Adi, teman-teman. Oke, kita lanjut saham dari Empik, teman-teman ya. Kita lihat Empik. Nah, Empik ini naik tinggi ya, terbang. Kalau fundamental ya seperti ini, teman-teman, udah agak mahal walaupun ROE-nya gede ya, cuman dia udah PBV-nya udah 12 kali. Kita lihat untuk Empik. Nah, ini Empik ada MG yang masuk teman-teman di 133, kita lihat. Nah, Empik. Nah, ini kan mantul guys untuk si Empik. Nah, harusnya sih ini bisa kalau mantul bisa kesini lagi nih. Nah, targetnya Empik ya ke 179 guys. Nah, segini dulu lah. 162 sampai ke 178. Nah, 79 guys. Nah, 179. Nah, target Empik tuh ke area ini ya. Semoga untuk si Empik, teman-teman. Oke, untuk fundamental udah kita sebutin tadi. Kita lihat di sini ada MG yang masuk, teman-teman. Kita lihat dari awal IPO. Di sini ada MG. Oh, ternyata MG-nya sangkut ya. Ada SH di 300. Ini terlalu tinggi. Ya, mungkin teman-teman fokus ke MG. MG ternyata dia sangkut di 190. Dan hari ini dia beli, itu berarti buat averaging down di Empik. Nah, kemungkinan besok masih bisa naik lagi. Apakah bisa ke 190 lagi? Ya mungkin aja gitu ya, AVG-nya si MG gitu. Kalau MG ngahaka lagi ya mungkin aja ke 190 ya. Cuman ya
Kayaknya kalau cuman day trade ke itu kan ketinggian targetnya. Ya bagi teman-teman ikut empik nih bisa ambil 147, 148 gitu ya. Untuk targetnya ya terdekat mungkin ke 155 sampai ke 162. Nah, 162 itu resisten teman-teman. Kalau misalnya ini jebol, lah berarti targetnya akan ke 179. 179-nya jebol, targetnya berarti ke 190. Oke ya guys ya untuk si empik. Oke, lanjut itu saham dari Doh. Nah, di sini Doh juga sepertinya membentuk three-way shoulder, biasa harusnya hijau lagi, guys. Nah, ini teman-teman bisa trading di saham Doh. Dan di sini ada volume gede di tanggal 22 Februari ya. Semoga ngejar ke situ untuk si Doh. Kita lihat Doh. Closing di 82. Untuk Doh ini valuasinya lebih masuk akal lah daripada si empik tadi. Ini masih agak lumayan murah ya, PBV-nya masih di bawah 3, teman-teman. Kita lihat Doh di sini. Nah, YPAKBK nih yang masuk di Doh nih rata-rata mereka AVG-nya 82 ya harga closing, teman-teman. Kita lihat dari Januari, teman-teman. Di sini ada FS-nya masih punya barang di 80. YP-nya di 85, 81. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya rata-rata top buyer itu di AVG ini ya. Bahkan dia sampai ke 87. Ya di atas 82 lah masih rata-rata guys, masih aman untuk si Doh. Nah, bagi teman ikut Doh bisa ambil di 81, 82. Untuk TP-nya maybe di sekitaran 84 sampai 87. Nah, itu target dari Doh di sini, guys.